Hai sob, buat kalian yang menyukai film kolosal, ini nih salah satu cerita legenda tanah Jawa. Film dengan judul Angling Dharma ini bisa mengaduk emosi kamu sob. Oke, siap rebahan, ambil posisi nyaman. Kejedot celorot, ini ceritanya. Dalam episode sebelumnya, Angling Dharma bertarung melawan Gandarwo yang mengacau di istana raja milik Mahesa Tunggal. Dan Angling Dharma pun berhasil mengalahkannya. Langsung saja kita lanjutkan kisahnya. Kejedot celorot, ini ceritanya. Prahara fitnah keji yang menimpa Dewi Sintawati yang tak lain istri pertama dari Empu Masyura telah menyebabkan Dewi Sintawati dibawa ke Adiyaksa atau pengadilan istana untuk diadili atas tuduhan melakukan perselingkuhan dengan abdinya yang bernama Gramya. Singkat cerita, Galuh Parwati mendatangi boponya yaitu Empu Masyura dan meminta boponya untuk menolong biungnya. Namun Empu Masyura tetap mempercayai tuduhan perselingkuhan istrinya itu dan tak menghiraukan pengaduan Galuh Parwati. Kasihan anakmu, Kakang. Bagaimana kalau Yunda Sintawati benar-benar dibuang ke Pulau Momongan? Masalahnya memang sudah cukup pelik. Bagaimanapun juga, perselingkuhan itu adalah dosa yang tak bisa diampuni. Mendengar pengaduan dan berita yang disampaikan Galuh Parwati, Nila Saroya yang tak lain istri muda Empu Masyura mencoba membujuk Empu Masyura, suaminya, untuk mendengarkan perkataan anaknya, namun tetap gagal. Malam harinya Galuh Parwati berada di Padepokan Sugaluh berbincang bersama Suliwa. Mereka sangat mengkhawatirkan keadaan biungnya. Suliwa pun lebih mempercayai perkataan Dewi Sintawati daripada tuduhan itu. Kerjasama dengan Adiyaksa yang akan mengadili biung. Apa mungkin sampai begitu jauh tindakan pamanmu? Selama ini, Bopo selalu mendengar pendapat biung daripada pendapat adik kandungnya sendiri. Dan Bopo tahu bahwa Paman Darpasyura diperalat oleh para tumenggung sedayu. Sementara itu dalam persidangan Adiyaksa, terlihat Dewi Sintawati dihadapkan dalam persidangan istana. Dewi Sintawati pun tetap mencoba membela diri atas tuduhan yang ditujukan kepada dirinya bahwa semua itu tidak benar. Namun dalam persidangan Dewi Sintawati dipojokkan dengan kesaksian Darpasyura yang tak lain adik dari Empu Masyura sendiri. Karena merasa ada keganjilan kesaksian dalam persidangan, akhirnya Galuh Parwati yang berada di ruangan sidang bersama Suliwa pun marah dan meminta agar Gramya mengatakan kejadian yang sebenarnya. Memaksamu, Gramya. Demi keadilan, katakan yang sebenarnya, Gramya. Galuh. Intimidasi pun orang-orang Darpasyura pun menimpa Gramya. Maka terjadilah keributan dan perkelahian dalam persidangan. Keadaan tak terkendali dan demi menyelamatkan putrinya, akhirnya Dewi Sintawati pun meminta mereka agar segera melarikan diri. Bukan mereka. Tenang Tuan Adiyaksa. Kedua anak itu pasti akan diusir dari perguruan Sugaluh. Saya akan laporkan kekurang ajaran ini kepada Kakang Empu. Setelah kejadian di persidangan itu, Galuh Parwati dan Suliwa pun memutuskan untuk tak kembali ke Padepokan Sugaluh. Karena pasti boponya akan memberikan hukuman yang berat atas kegaduhan dalam persidangan Adiyaksa. Galuh Parwati pun semakin yakin bahwa tuduhan perselingkuhan itu adalah rekayasa pamannya Darpasyura bersama Nila Saroya, ibu tirinya sendiri. Mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke Pulau Momongan, tempat pengasingan dan pembuangan biungnya Dewi Sintawati. Kita ke Pulau Momongan. Mungkin biung dibuang ke sana belum tentu bersalah.
Karena pengadilan itu hanya pura-pura, supaya kelihatannya ada keadilan di negeri ini. Padahal semuanya omong kosong. Kita beralih sob. Terlihat Gembil di dalam kamarnya masih tertidur pulas dan dihampiri oleh Angling Dharma yang berwujud seekor burung belibis putih. Saking kangennya kepada belibis sahabatnya, Gembil hendak membawa belibis itu jalan-jalan keluar rumah. Namun Gembil dilarang oleh bapaknya. Karena khawatir kalau Gembil terlihat oleh warga kampung sedang membawa burung belibis yang sekarang sudah menjadi milik Putri Dewi Sekarwangi, maka Gembil bakal celaka. Wah, bahaya ini. Kalau sampai ketahuan sama Gusti Putri, kamu bisa dihukum. Kan janjinya setiap bulan aku boleh ketemu sama si Putih. Sekarang sudah 6 bulan baru ketemu ya Tia. Tapi mau kemana? Bil, sini toh. Tak beritahu. Ini. Iya, tapi jangan pergi. Iya, tapi jangan digeret toh, Pok. Sementara itu Dewi Sekarwangi yang beberapa hari yang lalu telah mengusir pergi burung belibis, yang tak lain Angling Dharma tampak menyesali atas kejadian itu. Maaf Gusti, tapi kan Gusti sendiri yang mengusir dia. Dia memang kurang ajar. Tapi sepertinya saya tidak bisa lagi berpisah dengan dia, Mbok. Mbok ditangkap lagi saja, Gusti. Malam harinya di kamar Gembil, belibis berbincang perihal Dewi Sekarwangi, bahwa Angling Dharma yang berwujud seekor burung belibis putih itu merindukan Dewi Sekarwangi dan bahkan mencintainya. Hal itulah yang menjadi bahan tertawaan Gembil. Juga macam-macam sih. Belibis itu kan bangsa burung. Kok ya naksir manusia? Putri raja lagi. Ndak patut toh. Keesokan harinya dalam bilik kamar Dewi Sekarwangi, tampak Dewi Sekarwangi sedih. Namun tiba-tiba kesedihan itu sirna ketika burung belibis kesayangannya datang menemuinya dalam bilik kamarnya. Setelah beberapa lama bercengkrama, akhirnya Angling Dharma pun meminta kepada Dewi Sekarwangi untuk mencabut jambul burung belibis agar terlepas dari kutukan siluman serigala kala itu. Setelah jambul itu dicabut oleh Dewi Sekarwangi, terkejutlah ia karena nampak sekarang yang ada di hadapannya seorang manusia. Akhirnya Angling Dharma pun memberi penjelasan kepada Dewi Sekarwangi tentang siapa dirinya dan asal-usulnya. Siapa sebenarnya Tuhan? Hamba Angling Dharma. Sementara itu Galuh Parwati dan Siliwa pun berjalan menuju Pulau Momongan. Setelah merasa lelah, mereka berdua akhirnya beristirahat dan kembali membicarakan persoalan di Padepokan Sugaluh. Tanpa disadari mereka berdua bahwa di atas pohon Angling Dharma yang berwujud belibis putih mencuri dengar pembicaraan mereka berdua. Dan akhirnya Angling Dharma pun mencurigai pasti ada sesuatu yang tak beres di Padepokan Sugaluh. Yang penting, kita harus selamatkan Biung. Pulau Momongan itu sangat kejam. Bahkan penjahat yang dibuang ke sana pun banyak yang tidak tahan. Kelihatannya ada yang tidak beres di Sugaluh. Kalau Gusti Prabu Angling Dharma tahu akan terjadi seperti ini, beliau pasti menyesal telah membawa Nila Saroya ke Sugaluh. Sementara itu di Padepokan Sugaluh terlihat Empu Masyura meminta keterangan kepada Darbasura, yang tak lain adiknya sendiri, tentang kesaksiannya mengenai perselingkuhan istrinya. Masyura pun merasakan ada sesuatu yang janggal karena Galuh Parwati putrinya tak akan melakukan kenekatan di persidangan itu apabila Galuh Parwati tak merasa dirinya benar. Mungkin bisa mengelak dari pengakuannya. Kecuali kalau kamu dengan sengaja melakukan rekayasa tentang kesaksian kamu dan yang lainnya. Apa untungnya saya memfitnah ipar sendiri, Kakang? Ada sesuatu yang mengganjal dalam hati nurani saya. Dan ada perasaan bersalah. Saya menyesal tidak mengikuti pengadilan itu. Perjalanan Galuh Parwati dan Siliwa menuju Pulau Momongan kini harus menyeberangi lautan. Namun peristiwa naas pun menimpa mereka berdua. Galuh!
Setelah mendengar perbicaraan Galuh Barawati dan Suliwa, akhirnya Angling Darma memutuskan untuk menemui gurunya Empu Masyura di Padepokan Sugaluh untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Masyura pun memberitahukan kejadian yang menimpa padepokannya dan juga tuduhan perselingkuhan maupun hukuman pembuangan istrinya ke Pulau Momongan. Namun Angling Darma tetap meminta agar Empu Masyura tak lain juga gurunya agar menyelidiki kejadian yang sebenarnya. Saya menyesal telah membawa Nila Saroya kemari, hingga menimbulkan gelombang di dalam rumah tangga guru. Jujur saja, apa yang sebenarnya terjadi? Tapi bagaimanapun juga, Sintawati itu telah mengotori padepokan ini, Gusti. Dia serong dengan salah seorang murid saya. Suliwa dan Galuh Parwati pun terpisah karena kejadian di lautan semalam. Kini Suliwa pun berusaha mencari Galuh Parwati dan masuk ke dalam hutan. Kejadian naas pun kembali menimpa Suliwa. Suliwa pun dicegat dan dibawa penjaga Pulau Momongan untuk dibawa ke pimpinannya. Maju. Saya terdampar. Perahu saya terkena badai di sana. Kamu harus saya hadapkan pada Kakang Demang Kalapati, penguasa Pulau Momongan ini. Tapi saya tidak mau dihadapkan sebagai tawanan. Kalian tidak pernah mengalahkan saya. Yang penting kamu harus menghadap. Setelah bertemu dengan pimpinan penguasa Pulau Momongan, Suliwa pun dipaksa untuk tunduk dan harus menerima hukuman karena telah berani masuk ke Pulau Momongan tanpa izin. Saya bukan orang buangan dan bukan orang taklukan anak buah tuan. Diam! Akhirnya Suliwa pun memberikan keterangan bahwa tujuannya ke Momongan ialah ingin membebaskan Dewi Sintawati, yang tak lain istri dari gurunya yaitu Empu Masyura. Pengadilan Sedayu adalah pengadilan rekayasa. Bukti dan saksi semuanya palsu. Sengaja dipersiapkan dan direncanakan. Lancang mulutmu. Wah, tapi aku suka dengan pemuda yang memiliki nyali. Singkat cerita, dengan tipu daya pimpinan penguasa Pulau Momongan bersandiwara bahwa mempunyai maksud baik kepada Suliwa dengan memberikan tempat istirahat baginya. Disinilah malapetaka terjadi. Sebentar lagi pelayan kami akan membawakan makanan. Silakan. Terima kasih. Setelah Suliwa berhasil dijebloskan ke penjara bawah tanah, akhirnya putri dari pimpinan penguasa Pulau Momongan yang bernama Kalyana Tantri mendatangi Suliwa di penjara dengan maksud tujuan ingin menolongnya dari rencana pembunuhan yang akan dilakukan oleh ayahnya. Mau kemana Nini? Aku ingin menemui salah seorang tahanan. Tapi Demang Kalapati melarang siapapun menjumpai tawanan. Jangan kurang ajar, Paman. Nanti kalau kulaporkan sama Eyang Demang, kalian sendiri yang akan dijebloskan masuk dalam penjara bawah tanah. Gosokkan ramuan ini ke seluruh tubuhmu. Binatang berbisa pasti tidak ada yang berani mendekat. Namaku Suliwa. Aku tahu. Namaku Kalyana Tantri. Jangan bilang aku datang kemari. Baik, Nini. Sementara itu, Galuh Parwati yang terpisah dengan Suliwa pun sekarang harus berhadapan dengan penjaga penguasa Pulau Momongan. Pertarungan pun terjadi. Lelaki Momongan semuanya hebat.
kejedot celorot. Nah, apakah Suliwa dapat selamat dari dalam kurungan penjara bawah tanah? Dan apakah Galuh Parwati dapat bertemu kembali dengan Suliwa? Tunggu kelanjutannya di episode selanjutnya.